Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Syurmita, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi dasar 2. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dengan materi yang kami bawakan, yaitu aset tak berwujud dan investasi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Dari saya sendiri yang bernama Kanaya Azahra dan teman saya Rajwa Sapitri Anindya. Aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah hak keistimewaan dan keunggulan kompetitif yang dihasilkan dari kepemilikan aset berumur panjang yang tidak memiliki substansi fisik. Aset tak berwujud itu muncul dari sumber ada 3, yaitu hibah pemerintah, akuisisi bisnis lain, dan pengaturan monopoli swasta yang timbul dari perjanjian kontrak seperti waralaba dan sewa. Akuntansi aset tak berwujud, perusahaan mencatat aset tak berwujud itu dengan biaya perolehan. Nah, aset tak berwujud ini dikategorikan menjadi 2, yaitu umur yang terbatas dan tidak terbatas. Umur yang terbatas, perusahaan mengalokasikan biaya perolehan selama umur manfaat aset dengan menggunakan proses yang serupa dengan penyusutan. Proses pengalokasian biaya aset tak berwujud disebut amortisasi. Nah, terus untuk yang tidak terbatas itu biaya aset tak berwujud tidak boleh diamortisasikan. Aset tak berwujud biasanya diamortisasi secara garis lurus. Misalnya, umur hukum paten adalah 20 tahun di beberapa negara. Perusahaan mengamortisasi biaya perolehan paten selama umur manfaat 20 tahun atau masa pakainya mana yang lebih pendek. Peraturan khusus yang digunakan untuk menentukan biaya perolehan bila aset tak berwujud dihasilkan secara internal, yaitu ada 4. Yang pertama, paten. Paten ialah hak eksklusif yang dikeluarkan oleh kantor paten yang diproduksikan untuk menjual atau mengendalikan biaya perolehan. Hak cipta. Hak cipta memberikan pemilik hak eksklusif untuk memproduksi, biaya kembali, dan menjual karya seni atau publikasinya. Terus yang ketiga, itu ada merek dagang atau nama dagang. Merek dagang ini memiliki unsur manfaat yang tidak terbatas, maka merek dagang tersebut tidak diamortisasi. Yang keempat, ada waralaba dan lisensi. Waralaba dan lisensi umur manfaatnya tidak terbatas. Maka dari itu biaya perolehannya tidak diamortisasi. Yang keempat, ada waralaba dan yang kelima ada goodwill. Goodwill itu nilai wajar asetnya neto atau aset dikurangi liabilitas yang diperoleh dari mana jika memiliki umur yang tidak terbatas tapi nilainya harus diturunkan. Selanjutnya ada investasi. Perusahaan umumnya berinvestasi dalam surat utang atau saham karena salah satu dari 3 alasan berikut. Yang pertama, karena perusahaan memiliki kelebihan kas. Yang kedua adalah untuk menghasilkan pendapatan dari pendapatan investasi. Dan yang terakhir adalah untuk alasan strategis. Akuntansi untuk instrumen utang. Yang pertama, ada pencatatan biaya perolehan obligasi yang mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh investasi tersebut, seperti harga yang dibayarkan ditambah biaya perantara atau komisi jika ada. Yang kedua, mencatat bunga obligasi, yaitu menghitung dan mencatat pendapatan bunga berdasarkan nilai tercatat obligasi dikalikan dengan tingkat bunga dikalikan dengan bagi tahun obligasi tersebut beredar. Yang ketiga adalah penjualan obligasi, yaitu mengkredit rekening investasi untuk biaya obligasi dan mencatat sebagai keuntungan atau kerugian selisih antara hasil bersih dari penjualan
atau harga penjualan dikurangi biaya perantara dan biaya obligasi. Nah, selanjutnya ada akuntansi kepemilikan investasi saham. Jika saham yang dimiliki kurang dari 20%, maka metode yang dipakai adalah metode biaya. Jadi perusahaan mencatat investasi sebesar biaya perolehan dan mengakui pendapatan hanya ketika dividen tunai diterima. Biaya mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh investasi ini, seperti harga yang dibayarkan ditambah dengan biaya perantara atau komisi. Jika kepemilikan saham ada di antara 20-50%, maka metode yang dipakai adalah metode ekuitas. Mencatat investasi pada biaya dan kemudian disesuaikan jumlah setiap periode untuk bagian proporsional investor atas laba atau rugi dan di dividen yang diterima investor. Jika bagian investor atas kerugian investasi melebihi nilai tercatat investasi, investor biasanya harus menghentikan penerapan metode ekuitas. Dan jika saham yang dimiliki lebih dari 50%, maka metode yang dipakai bisa metode biaya atau metode ekuitas. Di sini ada kepentingan pengendali. Jadi ketika satu perusahaan memperoleh hak suara lebih dari 50% di perusahaan lain, investor tersebut disebut dengan induk. Investi disebut sebagai anak perusahaan. Investasi pada anak perusahaan dilaporkan dalam pembukuan perusahaan induk sebagai investasi jangka panjang. Induk umumnya menyusun laporan keuangan konsolidasi. Dan terakhir ada menilai dan melaporkan investasi. Kategori perusahaan sekuritas adalah mengklasifikasikan hutang dan investasi saham menjadi 3 kategori. Yang pertama, sekuritas nilai wajar melalui laba rugi atau fair value through profit or loss. Yang kedua, sekuritas yang tersedia untuk dijual atau available for sale securities. Dan yang ketiga, sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo atau held to maturity securities. Dengan catatan, pedoman ini berlaku untuk semua sekuritas utang dan semua investasi saham yang kepemilikannya kurang dari 20%. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.